Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fikri Nefriansah, NIM 2019008416. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah serta keuntungan dan kerugiannya bagi negara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bisnis internasional dengan dosen pengampu Lalu Supardin, SEMM. Selanjutnya terkait rencana penjualan tol oleh pemerintah. Jakarta Kompas.com, PT Waskita Karya Persero Tbk optimis divestasi terhadap sejumlah ruas tolnya dapat terlaksana sehingga mampu mengurangi beban utang BUMN karya tersebut. Kami optimistis bahwa divestasi ruas tol tersebut dapat terlaksana. Dan setelah satu ruas tol telah terrealisasi, ternyata investor banyak sekali yang ingin mengakuisisi ruas tol Waskita Karya, ujar Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono, dilansir dari Antara, Jumat 9 April 2021. Tahun ini, Waskita Karya merencanakan ada 9 ruas tol yang disiapkan untuk divestasi. Satu ruas tol sudah deal dan sudah dieksekusi oleh Waskita Karya. Kemudian satu ruas lainnya dalam proses. Sedangkan 3 ruas tol dilakukan divestasi dengan pola share swap. Masih ada 5 ruas tol dan ini kami targetkan bisa terlaksana. Apalagi tahun 2021 ini Sovereign Wealth Fund Indonesia (INA) telah berfungsi dan beberapa ruas sudah kami bahas untuk diakuisisi oleh INA. Selanjutnya, strategi divestasi tahun ini di mana Waskita Karya melakukan proses penawaran terbuka untuk menarik minat investor lama dan baru. Kemudian memberikan izin investor baru mengambil sebagian dari pembangunan jalan tol dengan imbalan hak pengusahaan dengan pembatasan waktu. Strategi berikutnya adalah kesepakatan pertukaran saham non-tunai dengan pemegang saham Waskita Toll Road yang ada. Terakhir, menerbitkan instrumen ekuitas seperti reksa, dana penyertaan terbatas ekuitas dana reksa, RDPT sebagai alternatif bagi investor. Selanjutnya, jalan tol yang akan dijual. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memaparkan 9 ruas tol yang akan divestasikan atau pelepasan saham kepada pihak swasta pada tahun ini. 9 ruas tol yang akan divestasikan BUMN PT Waskita Karya kepada pihak swasta yakni ruas tol Medan, Kuala Namu, Tebing, Tinggi. Selanjutnya Kuala ke Tanjung Tebing. Selanjutnya Tinggi ke Perapat. Selanjutnya Cibitung ke Cilincing. Cinere ke Serpong. Ruas tol Bogor ke Ciawi ke Sukabumi. Kemudian ruas tol Depok ke Antasari. Ruas tol Pemalang ke Batang. Ruas tol Batang ke Semarang. Dan tol Krian ke Legundi ke Bundar Manyar. Porsi kepemilikan saham Waskita Karya di ke-9 tol yang akan didivestasikan tersebut berkisar mulai 25% sampai dengan 99,9%. Selanjutnya, keuntungan penjualan jalan tol bagi negara. Selain agar berkembang dengan pengelolaan profesional, juga diharapkan mendapat dana segar untuk membangun berbagai infrastruktur lain di seluruh wilayah Indonesia. Kerugian penjualan jalan tol. Menurut saya, kerugiannya adalah kurangnya pengalaman suatu perusahaan atau negara dalam menjalankan suatu proyek, seperti jalan tol, karena tidak ada pembelajaran dalam membangun jalan tol itu sendiri apabila hak kelola dan pengelolaan diserahkan atau dijual. Terkait penjualan jalan tol, saya mendukung. Karena menjual jalan tol itu bukan menjual aset, melainkan konsesinya yang dijual. Aset itu milik pemerintah. Penjualan konsesi lebih mengacu pada memindahkan hak kelola sedangkan kepemilikan asetnya tetap ada di tangan negara. Pasalnya yang melakukan pembebasan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol adalah pemerintah. Selain agar berkembang dengan pengelolaan profesional, juga diharapkan mendapat dana segar untuk membangun berbagai infrastruktur lain di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pendapat saya. Sekian dan terima kasih.